Salam Indonesia. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan siaran Indonesian Television News dan kami akan segera hadirkan berbagai informasi menarik dari seluruh pelosok tanah air untuk Anda saksikan. Inilah berita dari Provinsi Lampung selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Ferry, warga Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, yang juga tanahnya diduga telah direbut oleh Oknum TNI Angkatan Laut di wilayah Lampung. Baik Pak Ferry, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bisa dijelaskan mungkin kronologis dugaan yang tanahnya telah direbut oleh Oknum TNI Angkatan Laut tersebut? Ya, gini, sedikit cerita, lebih kurang karena saya mempunyai bapak, nama bapak saya Baijuri Radi Pucung. Saya mempunyai datuk yang sudah almarhum, Nawawi, gelar Tuan Imam Adat, itu yang memiliki hak alas daerah Timur tersebut. Jadi kronologinya, tanah ini adalah hasil dari turun menurun hak wilayah memang punya kami Kota Bumi ya. Punya kami Kota Bumi yang tadinya dulu memang belum ada Prokimal itu. Jadi sekitar di tahun 1990-an itu tadinya memang adanya masuknya PT Pangan. Nah, PT Pangan ini itulah yang bekerja sama dengan pihak waktu itu dengan Kepala Negeri, kalau nggak salah namanya Pak Bintama waktu itu, masuk di tahun 60-an itu ialah untuk budidaya kapas dengan jarak. Nah, di saat itu juga masyarakat yang ada hak wilayah tanah di situ diperbantukan. Mungkin di saat itu karena memang saya memang belum lahir, tapi saya mendapat cerita dari kakek almarhum bahwa di saat itu bapaknya memang berkecimpung di PT Pangan tersebut. Nah, karena waktu itu terus berjalannya PT Pangan itu dan di saat itu PT Pangan waktu itu berjanji dengan seluruh masyarakat bahwa akan diadakan diganti rugi. Diganti rugi. Nah, sebelum terlaksananya ganti rugi tersebut, sekitar tahun 1995, PT Pangan ini terindikasi terlibat dengan G30 SPKI. Nah, di saat itulah masuklah Pringpopal yang tadinya hanya untuk pengamanan di situ dan mengambil alih seluruh apa yang diinikan di PT Pangan tersebut. Dan semenjak saat itu seluruh masyarakat itu nggak bisa lagi berkecimpung di situ atau memiliki menggarap tanah di situ dengan mengatasnamakan HGU. Ya. Dan setahu saya HGU itu memang sudah tidak ada lagi. Dan sampai sekarang di saat ini itu masih dijalankan, masih masih ada penanaman tebu segala macam dan masyarakat tidak bisa lagi untuk dekat di situ. Kalau masalah itu di zaman kakek saya almarhum itu ada berapa kali yang ditangkap sama KKO karena dia menguruskan hak dia, hak wilayah, hak tanah alas punya dia itu sampai dimasukkan dalam di kerangkeng. Padahal dia mengurus dan melaksanakan memang ya dari bapak-bapak dia memang bercocok tanam berkebun di situ karena ya namanya di saat itu namanya pihak ya takutlah masyarakat ini kan karena diintimidasi dengan senjata, diintimidasi dengan apa sampai kakek saya pun sampai dimasukin kerangkeng. Kalau boleh tahu, sepengetahuan Bapak ini keseluruhan tanah milik keluarga besar Bapak itu seluas berapa hektar? Kalau untuk seluasnya itu lebih kurang. Kalau untuk punya datuk yang sekarang ini lagi diuruskan kami sampai ke kementerian yang kami menuntut untuk janji di sekitar tahun 1960-an waktu itu akan diganti rugi. Itu jumlahnya 1.847 hektar dengan hak alas itu adalah Perpu
Perpu itu adalah pengganti undang-undang, peraturan pengganti undang-undang di zaman itu karena waktu itu belum ada sertifikat. Di saat itu di mana tanah itu yang luasnya di atas 20 hektar silahkan mendaftarkan. Nah, dan di saat itu pihak BPN ini mengeluarkan kertas melalui kepala-kepala kampung, dan kebetulan waktu itu Datuk saya adalah kepala suku Kota Bumi Ilir. Dialah yang mengumpulkan semua yang mempunyai hak harus jelas dan dituangkan di dalam Perpu. Surat tahun antara tahun Perpu itu terdiri dari 14 orang di keluarga besar saya. Ada yang di tahun sekitar 61, 62 dan 63. Kami ini juga mengurus masalah tanah inklak kami atas nama Datuk saya itu 32 hektar. Terus paman saya ada yang 36 atas nama Timbas, dan juga ada paman satu lagi Nabat Jenderal jumlahnya 36 hektar. Itu yang kami tuntut untuk pulang. Karena dia adalah inklak yang harus dikembalikan kepada kami. Dan kebetulan saat ini ada sekitar 2-3 hektar itu yang kami garap. Selebih dari situ tidak ada. Karena apa? Terindikasi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dengan cara menyewakan atau bagi hasil dengan masyarakat di situ. Nah, lebih dari 2-3 hektar itu nggak ada yang bisa kami tanami. Walaupun kami sudah mediasi dengan seluruh masyarakat di situ melalui kepala desa, dan kepala desa mengesahkan bahwa itu tanah kami. Buktinya ada bahwa seluruh di Kota Bumi Utara itu ada 7 atau 8 kepala desa yang sudah mengecap dan menandatangan bahwa itu mengesahkan. Melalui kecamatan juga kami sudah temui, dan beliau juga mengesahkan bahwa itu memang benar hak milik kami. Cuman untuk saat ini karena masih ada masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat, setelah kami pertanyakan, kami ini izinnya sama Prokimal. Apabila kami membicarakan bahwa ini tanah kami, dan setelah kalian selesai bertanam ini, silakan ini, ya cuman mereka bilang apabila dengan pihak Timal. Dan di saat itu juga mereka mengatakan apabila situ sudah mendapat inkras yang jelas atau penyerahan langsung dari Angkatan Laut, kami siap untuk mengembalikan, karena kami ini hanya menumpang, hanya menyewa. Di satu sisi juga lagi ada lahan kami ini yang ditanami dengan tebu oleh PT. Sepengetahuan Bapak, PT mana itu yang menanam itu? Untuk jelasnya PT-nya itu kalau dulu kan itu Jelako. Setelah Jelako dibubarkan itu, untuk selanjutnya itu tadi ada arahan-arahan dari ini PT apa ya, yang tadinya menanam tebu itu, pokoknya PT apa itu saya juga kurang paham. Cuman yang kami lihat setelah kami ke lokasi yang namanya tanah kami di situ, termasuk ada yang ditanami tebu. Mengatasnamakan itu adalah ya HGU. Mungkin ada yang disampaikan Bapak Ferry mewakili keluarga besar Bapak kepada pihak Timal atau pihak-pihak yang menguasai saat ini tanah milik keluarga besar Bapak. Iya, tidak lain begini, kami selaku masyarakat Lampung Utara, dan saya mewakili dari seluruh keluarga besar yang tepatnya ada di Kota Bumi Ilir, untuk mengharapkan kepada seluruh pihak, baik pemerintah Lampung Utara maupun pihak BPN maupun pihak Timal, untuk cepat mengembalikan tanah hak milik kami yang sudah sekian lama, yang tidak bisa kami kuasai dan tidak bisa kami tanami. Hasilnya kami tidak pernah tahu kemana hasilnya itu, kami tidak pernah tahu. Walaupun sekarang ada juga sekitar 2-3 hektar yang kami tanami dan dibiarkan oleh pihak Timal. Cuman tanah kami itu bukan 2-3 hektar, tapi lebih dari situ. Tanah kami yang kami tuntut untuk pulang ke kami. Itu yang harapan saya selaku mewakili seluruh keluarga besar, untuk mengharapkan pihak Timal untuk mengembalikan tanah kami
Sedangkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden sudah mengatur itu semua. Kami tidak pernah mengambil yang namanya punya Prokimal, tidak pernah. Yang kami tuntut ini adalah yang punya kami, silahkan kembalikan. Jangan sampai mereka yang sudah ada hidup, yang sudah turun-menurun di situ, yang dari pulau mana, dari pulau seberang yang sudah nggak ada yang namanya yang bawa tanah ke sini, dan kami selaku pribumi, asli pribumi, membiarkan mereka untuk berdampingan dengan kami selaku masyarakat Kota Bumi dan masyarakat Lampung Utara. Kami tidak pernah mengganggu yang namanya hak mereka yang sudah diatur oleh pemerintah. Tapi yang hak kami, yang seharusnya yang punya kami, yang bisa berdampingan dengan mereka, punya kami juga direbut. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasannya dan waktunya. Semoga permasalahan ini bisa diselesaikan secara cepat dan keluarga besar Bapak dapat mengambil alih hak milik keluarga besar Bapak. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, demikian penjelasan dari Bapak Ferry, yaitu warga Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, yang diduga tanahnya seluas lebih dari 3.000 hektar juga direbut oleh oknum TNI Angkatan Laut. Saya Santi Yuliana mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami harap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.